Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Begitu Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rahasia besar di balik sapu lidi ya. Nah, seperti apa kita bahas? Sapu lidi ataupun sapu sodo ya, terutama yang sudah dipakai sebagai sapu gerang itu sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena satu ya, sapu lidi ini itu adalah filosofi dari tombak sewu. Loh, tombak sewu, kenapa tombak sewu? Nah, nanti kita bahas ya. Sapu lidi ini berasal dari pohon kelapa. Pohon kelapa ini adalah pohon tunggal yang semua batangnya, semua bagian pohonnya bisa dimanfaatkan. Dan ini adalah satu batang solid, satu menuju atas. Seperti halnya penyatuan dari ibu bumi dan Bopo Angkoso. Nah, ini sudah filosofi dulu dari masyarakat Jawa. Yang kedua, setiap bagiannya ini bermanfaat. Nah, diharapkan semua doa-doa yang kita ucapkan ini membawa manfaat kepada diri dan masyarakat. Nah, itu ada filosofi dulu ya. Yang ketiga, kita lihat semua yang ada di bagian ujung dari lidi ini memiliki aura positif yang besar, terutama untuk pembersihan dan perlindungan. Loh, kenapa bisa? Nah, ini nanti kita bahas lagi ya. Nah, yang kedua, kenapa yang dinamakan sapu lidi ini yang bermanfaat itu adalah sapu gerang? Loh, sapu gerang itu apa? Sapu gerang ini adalah sapu yang sudah dipakai terus menerus dan akhirnya menjadi sedikit tumpul dan sudah tidak dipakai. Itu malah lebih tajam, lebih kuat daya proteksinya. Kenapa? Nah, kita lihat ya, terbentuknya sapu itu menjadi sapu gerang itu adalah batang sapu atau lidi yang sudah sekian banyak itu dipakai untuk mengasah ataupun menyapu bagian dari halaman yang terutama ada permukaan bumi. Nah, inilah yang dinamakan penggemblengan secara goib dari penyatuan ibu bumi dan Bopo Angkoso. Nah, lidi ini ketika menyatu dengan tanah tergesek secara terus-menerus, otomatis dia akan menjadi terasah dengan aura bumi yang di mana bumi itu adalah berpotensial negatif ataupun netral. Bukan negatif loh ya, netral. Apapun yang ada yang dipakai terhubung dengan tanah akan netral. Makanya sapu ini kalau dipakai untuk pembersihan sawan, pembersihan tanah ataupun pagar diri ataupun lingkungan sangat bagus. Nah, nanti akan kita bahas tata caranya juga di kesempatan lain. Nah, yang selanjutnya caranya. Nah, caranya kita juga lihat juga yang namanya sapu lidi ini ya, masyarakat Jawa itu menyebut namanya sapu gerang. Salah satu manfaatnya itu untuk, kalau bocah zaman dulu ada penggunaannya, kita lihat ya. Satu adalah toak sawan. Nah, toak sawan ini ketika zaman dahulu ada anak sering tangis-tangisan kalau malam masa diganggu oleh makhluk halus. Sebenarnya tidak diganggu, tetapi energinya berbias dengan energi makhluk lain. Nah, sapu gerang inilah yang berfungsi sebagai penetral, bukan untuk melindungi loh ya. Sapu gerang ini digedhoke dan kiwat tengen di kanan kiri ya, kanan kiri dari anak itu, jangan ke bayinya ya, ke kanan kiri anak yang sedang tidur itu, kanan kiri atas bawah. Insya Allah nanti sawan ataupun energi negatifnya akan hilang oleh tebahan sapu lidi tadi. Nah, itu kalau anak zaman dulu. Yang kedua, untuk proteksi dari rumah jenengan, pasangkan posisi terbalik. Jadi di posisi bagian pangkalnya menuju ke atas, sehingga menunjuk posisinya seperti menengadah langit. Nah, inilah cara untuk memproteksi diri dari gangguan energi negatif. Biasanya jika ada usaha jenengan diganggu oleh pihak lain yang tidak suka ataupun tempat-tempatnya sangar, bisa dipakaikan itu dengan bacaan-bacaan tertentu. Nah, nanti kita bahas juga nanti. Terus untuk pembersihan. Nah, pembersihan ini bisa dipakai untuk tanah-tanah angker.
Nah, tentu saja ada caranya, ya, ada caranya. Sapu lidi ini ketika mau dipakai, ada bacaannya. Biasanya kalau orang Islam kita bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ataupun dibacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terus sambil disapu ke sekeliling muteri omah ataupun tempat usaha yang jenengan dikatakan agak sangar ataupun ada energi negatifnya. Insya Allah nanti ketika ada benturan, ketika jenengan menyapu itu nanti akan menemukan beberapa benda ataupun percikan-percikan energi seperti hanya seperti menyapu sesuatu tapi tidak terlihat. Itu jika ada. Nah, salah satu yang digunakan untuk perlindungan ini sama saja. Perlindungan ini, sapu gerang ini, ada yang menggunakan satu bilah dari lidi yang sudah usang tadi, dibacakan ayat-ayat tertentu, bisa ayat kursi, bisa Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, lalu diolesi dengan minyak zafaron, ditancapkan di pojok-pojok dari bagian rumah, 4 penjuru mata angin. Nah, insya Allah nanti jadi pelindung. Tentu saja ini tidak gampang ini dengan laku ya. Nah, ini yang terakhir, sapu lidi ini ya, yang paling akhir adalah dengan digunakan untuk nolak hujan. Loh, nolak hujan, nah, bukan berarti jadi penghujan loh ya. Ini untuk nolak hujan ini tidak gampang karena ada ilmunya, ada amalannya, dan ini adalah dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki amaliyah ataupun sudah dibekali dengan ijazah dari sang guru. Karena ini tidak mudah, karena ada amalannya. Jika tidak, juga tidak mungkin ada khasiat. Nah, amalannya seperti apa? Nanti kita bahas di tempat lain, karena ini panjang ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lihat ya, sedemikian hebat khasiat dari sapu lidi tadi, apalagi kalau sudah bersapu gerang ataupun sapu yang sudah usang karena terasah oleh energi bumi, di mana bumi itu ada energi bermuatan netral yang bisa menetralkan apapun yang ada di sekitar kanan kiri kita. Nah, selain itu kita dalam masyarakat Jawa juga mengenal yang namanya resik-resik awak, pembersihan diri. Ada beberapa orang yang susuknya tidak bisa hilang, tidak bisa luntur ketika sakaratul maut, dipukul bagian-bagian yang ada susuknya nanti rontok. Tetapi itu juga berkaitan dengan kelemahan dari susu itu sendiri. Tidak semuanya seperti itu. Zaman dulu pernah ketika bapak dari teman Mbah Mul ada yang menggunakan ini untuk menjaga usaha, karena ada usahanya yang sering ketika masak pagi baru siang sudah amer, padahal itu bukan pakai magic jar tapi pakai tungku biasa. Sungguh tidak masuk akal, padahal tungkunya itu tungku yang baru dan berasnya beras yang bagus. Ternyata ada yang menggarapi ya. Nah, sapu sodo inilah yang digunakan untuk penangkalnya, yaitu dengan menyapukan ke seluruh bagian warung, muter dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus tanpa henti disapukan. Nanti ada beberapa benda ataupun buhul yang nanti akan ditemukan di situ jika jenengan berhasil. Nah, nanti kita bahas tempat lain ya untuk tata cara penggunaannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di